Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun saudara beribadah dan yang telah mengikuti ibadah ini lewat pujian. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu yang terus menolong hidup kami. Terima kasih pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan terima kasih juga pagi ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, karena kami ini hamba-hamba-Mu yang merindukan suara-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Amos pasal yang kelima. Ayat yang ke-6 dan 7 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Ayat 10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang-orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Bapak Ibu, saudara-saudara, pagi ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul integritas iman Kristen. Kalau kita membicarakan integritas itu selalu berkaitan dengan keberadaan kita yang disebut dengan keberadaan sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Sekali lagi, integritas itu bicara keberadaan kita yang seharusnya sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Sempurna dalam bagian ini bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Pasti pernah jatuh. Tetapi bagaimana kejatuhan itu membuat kita bisa bangkit lagi dan mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Utuh dalam bagian ini tidak membicarakan bahwa kita pernah mengalami banyak persoalan dalam hidup kita. Ya, dalam arti utuh itu bukan berarti bebas dari persoalan. Tetapi utuh itu berarti dia menang terhadap yang namanya persoalan dan pergumulan hidup dalam hidupnya. Lalu dikatakan tak kekurangan satu apapun. Ini tidak berkaitan, saudara, dengan berkat, sekedar berkat yang kita dapatkan, tapi tak kekurangan satu apapun. Bagaimana hidup ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dengan demikian, saya mau katakan kepada saudara, integritas kita berkaitan dengan keberadaan kita sebenarnya. Bagaimana keberadaan kita? Waktu orang melihat kita, waktu orang memperhatikan kita, keberadaan kita itu bagaimana? Adakah keberadaan kita itu sempurna dengan banyak hal di dalamnya, dengan pergumulan yang panjang, tapi ditampilkan dengan sempurna. Semua sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Saya rasa waktu Allah memanggil
yang namanya Nabi Amos. Kalau saudara melihat Amos itu di dalam pasal yang pertama dikatakan demikian, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Nanti kalau saudara lihat di dalam pasal-pasal ini, ya Amos dengan tegas berkata, saya bukan nabi, saya hanya peternak. Ya, dikatakan saya hanya peternak domba, saya bukan orang yang fasik. Ya, dan dia dengan tegas berkata juga bahwa dia hanya menjalankan tugasnya. Inilah integritas. Dia hanya menjalankan tugasnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah yang dia sampaikan kepada umat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat memang panggilannya unik. Karena panggilannya dia berbicara kepada banyak bangsa. Dia menegur banyak bangsa. Dan Tuhan dengan luar biasa. Sasaran Tuhan sebenarnya adalah umatnya, tetapi supaya umatnya ini tidak berdalih, saudara, tidak berdalih. Amos itu dipakai. Anda bisa perhatikan dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai dengan puncaknya nanti di pasal yang kelima ini, kita bisa melihat bahwa pembicaraan itu dikatakan kepada keturunan Israel. Hai kaum Israel, coba lihat ayat 1. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan. Hai kaum Israel. Ini catatannya. Jadi ternyata saudara, Amos itu berbicara kepada umat pilihan itu. Apa yang sebenarnya yang dirindukan oleh Tuhan? Yang dirindukan oleh Tuhan, bagaimana umat itu bisa menyatakan integritas imannya. Ya, bagaimana umat itu bisa menunjukkan bahwa dia adalah umat Tuhan yang punya keberadaan yang tadi itu. Sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun. Tapi ternyata saudara, kalau kita bisa melihat di dalam bagian ini, umat itu sedang jatuh. Umat itu sedang tidak berintegritas. Kenapa saya katakan umat itu sedang jatuh, saudara? Saudara lihat di dalam ayat yang ke-5 tadi di sana dikatakan, ya ayat 5, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Nah ini saudara. Jadi persoalan yang pertama kita bisa melihat di sini, ya umat ini sedang tidak berintegritas. Kenapa saudara? Karena ternyata mereka hanya pergi ke tempat-tempat ibadah bukan untuk mencari Tuhan. Tetapi saudara, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah untuk membungkus tubuh, membungkus tampilan dengan sekedar menunjukkan hal-hal rohani, padahal sebenarnya saudara, mereka sedang berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan mengempaskan kebenaran ke tanah. Ini dosanya. Dan kita bisa melihat orang Israel itu seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan yang berlaku tidak adil. Menindas orang-orang lemah, ya kan? Menindas orang-orang lemah, tidak mengabaikan firman Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang dikatakan dalam bagian saudara. Itulah yang namanya kejatuhan. Kejatuhan itu membuat kita sebenarnya, kalau kita tidak pulih, kalau kita tidak bangkit, membuat kita tadi itu tidak berintegritas, tidak sempurna, tidak utuh. Ya kan, dalam hidup ini tidak utuh. Ya, dan kita kekurangan sesuatu dalam hidup kita. Kekurangannya apa? Kita kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan, kehilangan hikmat yang daripada Tuhan, kehilangan kesaksian kita kepada banyak orang. Nah, makanya di dalam bagian ini ternyata rupanya Amos itu dipakai Tuhan untuk mengembalikan umat itu supaya berintegritas. Makanya saudara, supaya berintegritas dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya, habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah ini yang pertama saudara, supaya berintegritas. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa berintegritas dalam hidup kita. Di tengah-tengah kejatuhan kita bisa memulihkan lagi keberadaan kita bisa menunjukkan lagi bahwa hidup kita ini, saudara, keberadaan kita ini adalah sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Cara yang pertama dikatakan, carilah Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah kembalilah kepada sumber integritas itu. Kembalilah kepada Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatu di dalam hidupmu itu, saudara.
yang akan memulihkan kesaksianmu, yang akan memulihkan semua keberadaan. Makanya di dalam ayat ini benar apa yang dikatakan oleh Amos ini. Jangan pergi ke Betel. Atau kalau dalam zaman sekarang ini, saudara, jangan menutupi keberadaan kita. Ya, dan segala sesuatu yang kita tampilkan, sekedar dengan kata-kata rohani, sekedar kita pergi ke gereja, sekedar kita bersekutu, tetapi sebenarnya hati kita ini sangat jauh daripada Tuhan. Makanya dikatakan dalam bagian ini, carilah Tuhan. Ya kan? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Kenapa saudara? Hanya Tuhan yang mampu menghidupkan integritas kita. Makanya dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, saudara. Jadi jangan cari yang lain. Jangan cari pembungkus-pembungkus rohani yang sekedar membuat saudara seolah-olah rohani, padahal saudara tidak rohani. Makanya dikatakan dalam bagian ini jelas sekali. Amos itu mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, tadi saya katakan, mengapa seperti itu? Karena Tuhan itu sumber integritas kita. Jadi tidak ada yang lain. Pada waktu kita jatuh, pada waktu kita tergeletak, pada waktu kita tidak mampu, ya kan, bangkit dari kejatuhan kita itu, carilah Tuhan supaya kita hidup kembali. Carilah Tuhan supaya integritas iman kita itu bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Ya kan? Siapa sih dalam hidupnya nggak pernah jatuh? Pernah jatuh. Semua orang pernah jatuh, saudara. Tapi bagaimana dia memulihkan hidupnya dengan Tuhan? Ya, pemulihan hidup itu bukan sekedar pemulihan yang kita menutupi. Tadi saya katakan, dengan topeng-topeng rohani kita, dengan bahasa yang baik, bahasa yang budiman, bahasa yang lembut, dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, yang kedua, saudara, bukan hanya kita diminta mencari Tuhan di dalam bagian ini, saudara, tetapi hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya integritas iman kita itu bisa kita tampilkan lagi, supaya kita menjadi pribadi yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun itu. Ternyata dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Jadi bukan hanya sekedar mencari Tuhan, tapi perlu yang kedua, carilah yang baik. Ya kan? Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Artinya gini, saudara. Kalau kita mau memulihkan integritas iman kita, lakukan hanya yang baik saja. Jangan berpikiran lagi bagaimana menindas orang, bagaimana memusuhi orang, bagaimana membuat orang tidak nyaman dengan hidup kita. Jangan, saudara. Jadi yang diminta daripada kita di sini dikatakan adalah carilah yang baik dan jangan yang jahat. Israel itu hanya melakukan yang jahat. Israel itu hanya melakukan hal-hal yang buruk. Padahal sebenarnya mereka umat Tuhan. Mereka saling menindas satu dengan yang lain. Sesama mereka saling menindas. Sesama mereka saling mereka tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kalau kita sebagai umat Tuhan, kita tuh sudah tidak bisa saling menghargai, kita saling menindas, kita tidak bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itulah sumber kehancuran daripada integritas kita. Jadi, mari saudara dikatakan, carilah yang baik. Ya, carilah yang baik. Berarti lakukan yang baik saja. Jangan lakukan yang lain, saudara. Lakukan yang menyenangkan. Lakukan dengan ketulusan. Lakukan dengan keterbukaan. Bukan dengan intrik-intrik tertentu di dalam. Lakukan, saudara. Ya, banyak orang yang pura-pura baik. Ya kan, saudara ya. Banyak orang yang pura-pura baik. Kelihatannya dia baik, kelihatannya dia sangat mengasihi kita, tetapi dia punya intrik tertentu di sana. Bukan yang itu yang dimaksudkan. Kalau Anda baik, baik saja. Lakukan saja yang baik. Tidak ada kebutuhan khusus di sana. Tidak ada hal-hal yang khusus yang akan kita dapatkan di sana, saudara. Jadi kita melakukan yang baik karena memang harus demikian supaya integritas iman kita bisa dilihat oleh orang. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa memunculkan integritas iman kita. Yang pertama tadi, carilah Tuhan. Yang kedua, carilah yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, bencilah yang jahat. Ya, bencilah yang jahat. Lihat ayat yang ke-15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa
keturunan Yusuf. Ini luar biasa. Dikatakan sana, bencilah yang jahat. Ya, tetapi dikatakan cintailah yang baik. Tadi di bagian yang kedua, mencari yang baik. Tetapi sekarang dikatakan kita mencintai. Mencintai yang baik, cintailah yang baik. Nah ini saudara, cari yang baik, cintai yang baik. Nah orang yang mencintai yang baik, sudah tentu dia benci kepada yang jahat. Iya toh, benci kepada yang jahat. Dalam arti, di dalam lubuk hatinya, tidak ada sesuatu yang jahat yang dia lakukan dalam hidup. Ya, supaya apa saudara? Supaya hidup itu hanya menampilkan yang baik saja. Karena kadang-kadang kita bisa banyak bertemu dengan orang itu tadi ya. Ya, bahwa lebih banyak bergumul melakukan yang jahat. Dalam dunia bisnis sekarang kita lihat juga sama kan. Baru-baru ini kita bisa melihat saudara. Ya, aplikasi online tentang bisnis online yang digerebek polisi itu. Kita bisa melihat saudara, apa yang dilakukan? Yang dilakukan hanya yang jahat kepada orang. Yang dilakukan hanya memeras orang. Ya kan? Makanya kalau saudara lihat di sana, polisi harus turun tangan, polisi harus menutupnya. Kenapa? Karena semua pegawai yang duduk di sana setiap harinya saudara, mereka itu bukanlah orang-orang yang cinta dengan yang baik, tapi benci dengan dia benci dengan yang baik. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu bagaimana memeras orang, bagaimana menjatuhkan orang, bagaimana saya katakan kepada saudara bagaimana menguras orang, ya kan? Dengan bunga yang sangat tinggi. Ya, saya melihat ya waktu digerebek polisi itu, saya nonton itu sudah saya lihat di YouTube itu. Apa yang dikatakan oleh mereka? Iya, saya pernah dulu minjem katanya. Tapi bayangkan, katanya dia, bayangkan 15 menit sekali ditelepon. Kenapa? Karena terlambat membayar. Bayangkan saudara, kalau tidak membayar, wah, handphone kita disadap semua. Ya, semua nomor kontak kita disebar. Ya, bahwa kita ini pengutang yang sangat berat sekali. Ya, pengutang yang sangat berat sekali. Kita jadi pengutang bukan karena kita memang tidak bisa bayar utang kita, tapi karena bunganya udah bertambah-tambah di sana. Lihat di sana. Itu hanya merancangkan yang jahat, bagaimana orang jatuh, bagaimana orang dipermalukan, dan lain sebagainya. Orang yang berintegritas, dia benci terhadap yang seperti itu. Dia tidak menyenangi yang seperti itu. Dan Tuhan juga mau hal yang sama. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita benci dengan yang jahat, tapi cintailah yang baik. Ya, terhadap gereja kita, mari kita mencintai yang baik. Mari kita memikirkan yang baik. Mari kita memikirkan hal-hal yang bisa membangun gereja kita, supaya gereja kita ini maju, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena kita mau cinta yang baik. Bagaimana kita membawa orang-orang kembali kepada Tuhan? Nah ini dia. Itu yang orang yang cinta yang baik. Ya, kita belajar bagaimana orang supaya bisa nyaman sebagai orang percaya. Ya, sebagai orang percaya itu harus dibangun dengan integritas iman kita yang benci kepada yang jahat tapi cinta dengan yang baik. Iman kita harus berintegritas. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, carilah Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan hanya kita mencari Tuhan, tapi yang kedua adalah carilah yang baik. Dan yang ketiga adalah bencilah yang jahat. Artinya apa? Kita harus dikatakan sana mencintai yang baik. Jadi orang yang benci dengan yang jahat, dia mencintai yang baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, mari berfokus kepada tiga itu tadi. Cari Tuhan. Ya, yang pertama tadi ya, cari Tuhan, cari yang baik, benci yang jahat. Maka kita akan menjadi pribadi yang berintegritas. Integritas iman Kristen itu akan bisa dilihat orang pada waktu kita menampilkan hal-hal yang demikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa supaya Tuhan memulihkan semua integritas kami. Tuhan memulihkan kami supaya kami menjadi pribadi yang berintegritas. Tolonglah kami supaya kami boleh mengasihi Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam tampilan-tampilan kami, dalam relasi kami dengan sesama. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Dan supaya Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami mendoakan untuk jemaat-Mu, supaya Tuhan menolong kami semuanya. Kami yang sudah mendengarkan firman ini, biarlah kami boleh melakukannya,
dan Tuhan menolong kami semuanya. Berkati kami dalam semua keperluan demi keperluan kami. Berkati kebutuhan kami, berkati gereja kami, berkati segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menjadi sumber berkat bagi kami, supaya pada akhirnya kami boleh menampilkan kehidupan yang berintegritas, sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun itu. Dalam tekanan, dalam cobaan, dalam hal apapun Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang berintegritas. Kami mendoakan juga bangsa dan negara kami dalam pemulihan dari pandemi kepada endemi ini. Biarlah Tuhan akan tolong supaya semuanya terjadi. Tuhan menghalau semua virus yang ada, dan Tuhan menolong juga supaya pemerintah kami diberi hikmat, akal budian daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami serahkan firman ini dan kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang dan tetap semangat. Shalom.